Tidak lama kemudian muncul, dia ngaku lagi saksi Yehova. Nah, habis itu menghilang. Kita masuk ke Zoom. Tiba-tiba muncul papa jahat yang suaranya mirip. Saya nggak nuduh dia. Saya katakan jangan sampai kali antum. Bukan saya bang. Ya sudah kalau lihat. Yang jelas suaranya sama persis dan teman-teman mengiyakan iya betul suaranya mirip. Nah, tapi kan saya katakan mana tahu itu Anda. Tapi kan beliau mengatakan bukan saya bang. Ya sudah. Kan gitu. Oke. Sudah lah gitu ya. Mungkin Papa udah Ana nih di sini mengislah saja. Enggak ada maksud apa-apa karena Ana mau dituduh Wahabi silakan, mau dituduh Syiah juga silakan karena ada akhirat tempat hisab. Sama Ustadz Malik kita juga kena Syiah juga, Wahabi juga, Khawarij juga dibilang Kristen pun udah gitu. Kristen pun saya sudah di sini kumpul. Saya mau izin Saparan. Saya terima kasih Ustaz ngajar posisinya Saparan dan juga Ustaz Zuma semuanya satu lawan. Baik Akhi, silakan. Oke. Paratul majlis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 300. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ini ya sebentar. Orang ini. Oke, sebentar BAB. Bang Ican di belakang pakai nama-nama Bang Zuma. Bang Ican. Ini udah kenal Bang Ican sebentar. Dah, Bang Ican. Ican diam Ican. Aduh, halo? Ngelak lagi. Enggak ya? Bukan aneh. Cek Kami sudah sama bersumpah demi Allah. Bang Zuma bersumpah. Tes. Iya, Bang Farhan mau ngomong. Bang Farhan mau ngomong Ican. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih sudah hadir. Saya naikin tadi, saya bikin komal ini tadi. Saya habis sholat Jumat, baru minum air putih. Saya buka scroll. Saya menemukan hal yang sangat luar biasa menurut saya. Silahkan dengan perjuangan kalian. Minggu kemarin saya sudah buka komal ini dan kita niat tabayun. Saya sudah sangat senang sekali kemarin itu ada niat tabayun. Semua menjadi saksi kemarin ada 400 lebih yang menyaksikan kemarin itu. Ya. Kita niat tabayun nanti kita bertemu ya di ruang yang tertutup. Ada kesepakatan. Karena kemarin itu yang saya kritik adalah papa jahat yang begitu luar biasa tertawa terbahak-bahak menyerang Unirifa, tertawa terbahak-bahak menyerang saya, tertawa terbahak-bahak menyerang sesama debater muslim. Apa yang kalian mau ambil? Apa yang mau kalian perjuangkan? Saya tanya. Kami tidak pernah kok berbicara sama tentang kalian itu. Yang kami hadapi adalah mereka para penghujat Rasulullah, para penghujat Allah. Nggak pernah saya menyentil kalian sedikit pun di ruang Kristen. Ya. Dan kami sepakat kemarin hampir 500 orang kemarin sepakat bahwa kita tabayun. Oke. Kita tabayun. Bahkan Bang Yegan Habib Ali sudah DM saya nomornya. Tetapi tiba-tiba 2 hari ini saya menyaksikan, kemarin saya masih bisa menahan diri ketika Bang Ican dengan di room Kristen menyalahkan salah seorang argumen dari debater, walaupun dia mau belajar kayak apa, dia niatnya girohnya. Kita tidak bisa kok menahan giroh orang lain ketika mengatakan bahwa baptis itu adalah lawan gitu loh. Kenapa kalian nggak bisa menahan diri, berdiam diri dulu, menahan diri dulu? Kami ya kalau melihat saudara muslim kami menjawab salah pun kami diam dulu. Karena kami tidak mau jadi badut di depan Kristen penghujat itu. Mereka Kristen yang sudah siap debat lintas agama itu mereka semua sudah tahu bagaimana cara menghujat Rasulullah, bagaimana menghujat Allah. Ya. Terus yang kedua, tadi barusan ketika kesepakatan kemarin sudah sepakat untuk tabayun, tadi saya menemukan hal yang sama. Saksinya Ustadz Alwan, bahkan saya typing, nauzubillah, saya sampai bilang astagfirullah, ini sudah nggak layak ini. Kamu kalau masih terpancing oleh Bani typing dan menantang di room Kristen, menantang kami Sunni, menantang kami debater dengan mengatakan, sini yang menyesatkan saya, Sunni, sini naik. Jangan naik komal dulu, karena itu akan jadi rusuh. Jangan naik komal dulu. Perkuat mental kamu dulu di bawah. Baru nanti naik. Ya. Itu aja, silakan Ustadz Alwan untuk kita closing semua. Ya, saya berharap ini adalah terakhir. Kami rela untuk merunduk sampai rumput. Ya, kepada kalian. Kami tidak akan berbicara tentang kalian, tapi tolong jangan juga kalian bergandengan tangan di komal-komal Kristen mengganggu apa yang kami lakukan.
Kami akan merunduk di bawah di atas rumput dan merendah di atas kalian. Bahwa ilmu kami ya di bawah kalian. Ilmu kami itu masih cetek. Ilmu kami itu masih rendah. Saya akui itu. Nggak pernah orang berilmu menyesatkan kami. Iya, kalau kamu masih berprinsip seperti itu, silakan Ustaz Alwan. Chan, udah. Ya, jadi saya pikir mungkin kita ambil titik poinnya ya, bahwa irisan ini memang kan tidak bisa ketemu. Maka yang kita kedepankan adalah etika saja, ya, etika dan akhlak dan adab. Ya. Saya marah di sini ya, bukan berarti marah ke pribadi Bang Ican gitu. Saya marah karena saya merasa kita dipermalukan gitu di hadapan orang-orang kafir ya. Tidak ada kaidah dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Kedua juga kan di Komal Bang Ustadz Madi kan juga saya katakan di situ. Anggaplah saya ini orang bodoh lah, saya paling bodoh lagi. Tapi hentikan bicarakan tentang pendebat-pendebat Muslim. Ya. Mereka banyak kekurangan, kita juga banyak kekurangan. Kita tahu apa gitu. Kita ini orang-orang awam, kata orang kita hanya remahan rengginang aja. Gak ada ilmu kita ini. Ya, jadi kalau ingin menyudutkan pendebat-pendebat itu, mereka salah. Ana beberapa kali dengar ya, itu sudah mau debat Islam, Kristen, tapi agamanya sendiri saja nggak dia tahu. Ini jalur ini fardu kifayah. Mempelajari kitab orang itu untuk sekedar bisa kalau kami Muhammadiyah itu kan Kiai Ahmad Dahlan itu kan beliau katakan misi Kristen ini. Buang waktu, buang umur untuk membaca, membantah syubhat-syubhat mereka. Itu apa itu tidak bisa dihargai gitu. Dihargai dengan cara apa? Minimal tidak membicarakan, apalagi menyela mereka di tengah-tengah perdebatan. Apalagi mengungkap aib-aib mereka di hadapan orang-orang yang notabene mereka itu sebenarnya senang kalau kita berkelahi, senang kalau kita berantem. Jadi dewasalah sedikit ya, jangan terlalu egois ya. Hanya disenggol sedikit dengan typing lantas marah-marah. Kalau kalian pintar-pintarlah kalian sendiri, kalianlah yang hebat gitu. Kami bodoh ini kami. Jadi mudah-mudahan ini terakhir kali. Ya, udah 1 bulan kali ini saya harap kalau mau klarifikasi saya cuma menggunakan hak jawab gitu loh. Iya. Gini sebentar dulu. Terakhir ya. Saya harapkan ini terakhir kali ya kita diskusi soal ini ya. Jadi mohon lagi tidak ada singgung menyinggung ya, pendebat-pendebat Muslim ini mereka berjuang, didukung dan dibantu. Nah itu saja. Jangan lagi naik di komal-komal Kristen seperti itu. Ya, terakhir kali itu. Mohon diingat ini. Oke, silakan Bang Ican, waktu Anda. Kita semua adil, silakan ya. Kalau saya tidak pernah membuka room untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan Ahlussunnah tentang apa itu Syiah, saya zalim. Tapi udah 1 bulan saya buka room, udah berulang-ulang kali. Tapi penyesatannya tetap mereka dengan cara mengadu domba. Pertama kali saya dengan Bang Farhan, saya nggak ada masalah sama Bang Farhan. Bahkan saat ada orang menyebut nama Bang Zuma, saya males. Dosa saya udah banyak, ngapain bawa nama dosa orang ke sini? Dosa saya udah numpuk. Itu Bang Farhan masih hidup. Setiap saya sama Bang Farhan ada orang yang menyebut nama Bang Zuma, saya nggak ada urusan sama beliau. Karena saya nggak mau diadu domba. Nah, tetapi yang menyerang saya di setiap komal, dia pasti ngomong, Bang Zuma ini nggak gitu katanya. Ini Bang Zuma ngomongin sesat. Maka saya bilang, gara-gara kamu ini saya bilang gitu. Saya tunjuk langsung orangnya. Itu tadi orang itu. Saya bilangin. Satu persatu saya sebutin namanya. Mau ngadu domba saya dengan Uni Rifa. Saya panggil Uni Rifa. Kenal lama ini, kenal kata dia. Itu teman saya. Dia mau ngadu domba saya dengan Uni Rifa. Saya nggak ada masalah sama Uni Rifa. Silahkan kok kawan-kawan berdebat. Saya menghargai Bang Zuma karena keilmuannya. Dia hafal Alkitab, saya enggak. Dan saya nggak pernah takih hati kayak Mr. Pudidi nih. Akun Mr. Pudidi nih dari dulu kayak gini-gini. Jangan ke trigger. Belajar. Saya ngasih contoh. Jangan ke trigger. Saya ngasih contoh sama Bang Zuma. Saya liatin nih buktinya. Iya. Bukannya saya ngada-ngada. Iya. Udah mulai sekarang
Anda kalau nggak dapat nasihat Bang Alwan sama Bang Farhan tadi, trigger tadi sama Pudidi ini, tapi udahlah, biar di akhirat aja nanti urusannya. Oke ya Bang Ican, dan saya harap kami para debater tidak akan pernah kok menyinggung-nyinggung. Jadi kita tabayun ya, tolong ini terakhir kali deh, terakhir kali. Silakan kalian dengan cara dakwah kalian. Kami tidak akan pernah tidak ini. Silakan ya, silakan Bang Zuma. Tafadhol Bang. Iya, makasih akhi. Jadi dari saya nih, saya katakan kepada saudara-saudara saya dari Syiah, siapapun antum, tidak ada debat Sunni Syiah sampai kapanpun. Jadi sekarang mari kita ngambil diri kita masing-masing. Ngambil diri kita masing-masing, menempatkan diri kita masing-masing di dalam dakwah. Syiah Sunni nggak ada debat, nggak boleh debat. Itu. Jadi nggak ada nantang-nantang. Saya lebih hebat dari Suma takut sama saya. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau Anda merasa bagian daripada hamba Allah. Begitu juga kami. Saya mana ada pernah mengungkit-ungkit tentang Syiah. Mana ada. Nanti setelah saya diobok-obok, ya, barulah kemudian loh, ini ada apa? Sampai saya sekarang itu milih-milih loh. Saya kalau lihat Komal, tengok dulu satu-satu, ada nggak Syiah di sini ya? Karena saya takut gitu loh. Saya takut dipermalukan. Karena yang saya dapatkan selama ini ketika saya masuk di situ ada teman-teman yang mengaku dirinya lebih hebat dari saya, pasti kamu bisa apa sih Suma? Kamu bisa kitab apa sih yang kamu kuasai? Kamu dari mazhab apa? Kamu ngerti enggak tentang ini? Itulah yang saya alami. Jadi saya mohon teman-teman saya, saudara saya, jangan lagi ada debat. Jangan ada debat, jangan ada ketersinggungan lagi antara Syiah dan Sunni. Please. Biarkan kami sebagai kristolog kemudian untuk menjalankan apa yang bisa kami lakukan. Kalau misalnya ada yang keliru dari penyampaian kami, DM. Sampaikan di situ yang benar itu seperti apa. Dan percaya sama kami. Kami dari Syiah kami dari Sunni tidak akan pernah mau mengurusin debat-debat antum semua dengan dari teman-teman dari Oten. Nggak ada waktu kami untuk itu. Kami nggak ada waktu untuk menilai antum, metode antum, kaidah-kaidah yang antum gunakan, disiplin ilmu yang Anda gunakan untuk melawan Oten. Kami tidak berhak untuk menilai itu. Malah kami sangat mendukung. Nah, tolong juga ambil itu sebagai dasar pijakan untuk memandang kami sebagai kristolog. Kalau kami keliru, nasihatin kalau Anda merasa bahwa kami ini bagian daripada Anda. Tapi kalau bukan, ya lanjutkan aja berkongko-kongko dengan mereka. Karena itu yang saya lihat. Tapi kalau kita lihat hari ini, kita lihat setelah ini, apakah masih ada dari teman-teman Syiah yang kemudian menyebut-nyebut nama saya, memaki-maki saya dan seterusnya, menantang-nantang saya, malah masih ada kusimpan DM-nya, chattingannya, nantang saya mau berdebat apa-apaan. Katanya ngaku sebagai ahli Quran, tapi orang yang memperjuangkan Quran meskipun ilmunya masih awam ditantang untuk dipermalukan. Inilah yang menyedihkan terkadang. Ya, saya kira begitu dari saya. Saya mohon maaf ketika keberadaan saya selama ini di Komal-Komal, di TikTok, di YouTube dan dimanapun itu antum semua merasa dirugikan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Allah menambahkan ilmu kepada saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Silakan, terima kasih Bang Zuma. Silakan Neflas dulu deh, baru Ustadz Malian. Silakan. Siap. Izin ya para mualim dan tuan guru, host Simpai KKI Kusindra Os Simpai. Os. Jadi begini, Masya Allah. Bentar. izin Simpai. Jadi ya kenapa? Bang Farhan dipanggil senpai. Bukan. Enggak. Silakan Bang Satria. Jadi begini. Setelah saya perhatikan sebenarnya, saya menganalisis sedikit demi sedikit. Barusan saja sebelum sholat Jumat itu, saya masuk, kita ngobrol, kan begitu. Kalau dari Bro BAB dan GAD, saya menjamin bahwa tidak ada tendensi politis.
Kan begitu. Nah, jadi mereka-mereka ini kan melihat bahwa setiap mu'alim sampai naik itu, ya, itu masa banyak satu. Yang kedua, yang dipermasalahkan tadi itu singa, paus, apalagi jenis-jenis itulah, jenis-jenis yang berterbang di TikTok. Jadi saya melihat bahwa memahami bahwa kadang-kadang giroh atau semangat itu besar tetapi tidak memiliki banyak ruang, tidak memiliki banyak panggung. Sedangkan ya ketika kita mau berkomunikasi dengan public figure terbatas kan, kita tidak mungkin membangun komunikasi itu dengan cara memohon-mohon dan lain sebagainya kan begitu. Contoh begini, saya melihat misalnya Papa Jahat, jujur aja saya orangnya begitu. Saya buka-buka aja misalnya Papa Bang Neflos, Bang Satria, mohon maaf abangku, Ya. kita Nggak usah bawa fokus ke nama. dalam kita fokus dalam tabayun. Kita mau pertemuan ini Betul, adalah betul. terakhir. Kemarin saya sudah membuat Betul, tulisan betul. tabayun. Betul, Dan Abang. sekarang saya harap Sepakat, kita Abangku. ini terakhir ya. Silakan. Untuk tidak Sepakat, lagi Abang. kita Sepakat. ribut-ribut lagi. Silakan. Sepakat. Jadi sebenarnya solusi dari keributan ini adalah komunikasi. Nah, tetapi komunikasi di TikTok ini kan terbatas. Kan begitu. Yang di TikTok ini kan terbatas. Ini sebenarnya kalau ada komunikasi yang intens, mungkin lewat apa begitu ya? Apakah dibuat grup nanti di WA? Apakah begini? Nah, itu komunikasinya lebih enak dia, lebih intens karena hal pembahasan ini tabayun ini bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kali. Tetapi lagi-lagi karena ada komunikasi yang terbatas, kita mau memperlebar sayap dakwah kita kan begitu. Sehingga maunya dibuat bimbingan, Senpai. Jadi dibuat bimbingan kan begitu. Dibuat bimbingan. Bagaimana ini ruang ini berdebat dengan Kristen-Kristen. Karena Kristen-Kristen ini juga memang memanfaatkan situasi itu. Ada istilah pansos, ada istilah pencitraan, ada istilah begini. Dia domba semua, kan begitu. Padahal ini sebenarnya komunikasi, ruang publik ini bicara soal citra saja ini. Kan begitu. Kalau saya pribadi, saya pansosnya sama Bang Farhan, jujur. Saya nggak bisa pansos sama Senpai. Saya nggak bisa, kadang-kadang sama Uniriva saja saya pansos. Kenapa? Karena ada kenikmatan tersendiri memang ketika disaksikan banyak orang. Jujur saya bilang, kita nggak bisa nafikan itu. Ketika disaksikan banyak orang, kita ada kenikmatan tersendiri. Nah, itu yang mau dicari sebenarnya tujuannya. Jadi saya kira itu mungkin mudah-mudahan setelah tabayun ini komunikasi lebih mudah kan begitu antara Mualim Alwan ya kan, terus juga Mualim Yonatan Nandar kan begitu, punya masa banyak kan begitu, supaya bisa membangun komunikasi sama kita yang baru-baru inilah kira-kira kan begitu. Itu aja mungkin. Senpai, Senpai sama Bang Farhan, abangku, Mualim. Makasih. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih. Siap. Silakan Ustadz Malik untuk supaya tabayun ini, supaya ini adalah akhir dari apa yang kita ini, jangan diulang-ulang, jangan terulang-ulang lagi lah kayak gini, capek juga. Silakan Ustadz Malik. Iya. Ya, jadi sebenarnya sudah tadi Anda sampaikan, sudah kita kembali kepada muyul kita masing-masing ya. Muyul itu apa sih kecenderungan kita masing-masing? Kecenderungan Bang Zuma dan kawan-kawan adalah untuk mengcounter ya mereka-mereka yang menghujat Allah dan Rasulullah ya, yang melakukan pendistorsian terhadap makna-makna Al-Quran dan hadis. Dah kita biarkan pada mereka, kita serahkan kepada mereka, dan kita dengan jalan kita masing-masing. Kalau ada yang salah tadi seperti Bang Zuma katakan dijapri, ini mungkin pentingnya saling follow. Terkadang ketika mau nge-DM ditegur, saya beberapa kali nge-DM orang ya, ternyata nggak bisa di DM, ditolak DM-an itu karena apa? Ternyata dia belum nge-follow gitu kan. Oh, ternyata harus saling follow gitu ya. Jadi seperti itu aja Bang Farhan. Jadi Ahichan, jangan kita ke-trigger sama di kolom komentar, jangan mengeneralisir bahwa Sunni seperti yang antum lihat, yang antum temukan gitu. Itu aja sih. Ya, berharap forum Islah ini berakhir dengan damai. Oke. Terima kasih, syukran barakallah Ustadz Malik. Ini saya naikin dulu Bang Habib Ali, Bang Yegane. Kami kemarin sudah sepakat ya, sudah sangat sepakat sekali apa yang kami inginkan, yaitu saling menahan diri, karena kami tidak pernah kok. Ya, mohon maaf ya Bang Ican ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau saya salah. Mohon maaf jika posisi Bang Ican juga jangan lagi untuk apapun itu dibahas di depan di depan Komal Kristen.
menyalah-nyalakan apapun itu argumen dari argumen dari saudara kita yang mencoba membela agama ini. Karena bukan wewenang kita kok ya, bukan wewenang kita untuk membela diri ya, untuk membenarkan mereka, untuk menyalahkan mereka, jangan. Saya harap untuk lebih menahan diri aja ya, menahan diri supaya kita janganlah ya. Karena mereka akan tetap banget nih ya, kakak pula lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan Bang Zuma tuh adik katanya. Hai. Ustaz ya. Ayang Utiwati manajer panggil. Jadi aku langsung to the point aja sama BAB. Aku langsung person by person ya. Aku itu nggak suka bahas per komunitas karena belum tentu kalian sama gitu. Aku by person aja. Kemarin aku sama si Papa Jahat, ini BAB. Jadi gini, aku selalu lihat BAB kalau naik ya beberapa kali itu, ketika dia naik di Komal, dia selalu terganggu dengan komentar-komentar netizen. Nah, aku saranku cuman gini BAB, ketika lu naik di Komal, gue cuman pengen lu tuh bahas yang ada di Komal aja. Kenapa? Kalau netizen ini kita nggak bisa tutup mulut mereka gitu loh. Itu bukan kewajiban kita buat apa ya, kayak tadi lu liatin barusan ada netizen yang bilang ini dan itu. Loh, kita semua di sini nih semuanya kena omongan kok. Bang Zuma ada, kalau kamu lihat gimana Bang Zuma di live comment YouTube atau di TikTok juga nggak semua gitu yang mengeluh-elukan, yang bilang Bang Zuma itu kan dari beberapa yang memang sudah ikut subscriber Bang Zuma atau apa, tapi yang bagian pembenci juga ada kayak gitu, sama seperti lu sebenarnya. Kita sama aja sebenarnya, cuman kadang kalau kita tanggapi satu-satu, nah ini repotnya kita nih. Ini repot kita, ibarat kata Bang Farhan pernah menganalogikan ya, kita lagi main bola nih, ya kan? Lagi main bola tiba-tiba ada yang mengomentari kita kejar yang mengomentari kita, kan lucu gitu loh. Nah terus satu lagi, BAB misalkannya, kalau ada yang bilang nuduh dari antara kita yang ada di Komal misalkannya, langsung tabayunkan aja. Misal, oh pengen ngomong sama Bang Zuma, kan lu udah temenan sama gua gitu. Dan langsung, Rifa minta dong nomor Bang Zuma, pasti gue kasih gitu loh. Atau misalnya Ustaz Wafi misalnya, ada kan dong diskusi antara Syiah dengan Sunni, boleh sebenarnya, ayo aja. Ya kan, nggak masalah sebenarnya. Tapi kan dengan cara baik. Cuman yang menjadi kekhawatiran saya, kalian ditunggangi oleh pihak Kristen. Nah ini yang saya khawatirkan ya. Ketika kalian berada di Komal-Komal Kristen, ketika ada teman-teman Muslim yang mungkin salah menurut kalian karena kalian memiliki ilmu dan kapasitas, kalian lebih cenderung berada seolah-olah gue yakin kalian nggak gitulah, di pihak Kristen gitu. Nah khawatirnya itu dipakai buat teman-teman Kristen untuk mencoba memecah belah. Karena gini, saya sendiri senang sekali kalau ada teman Kristen yang berbeda pendapat dengan Kristen lain gitu loh. Itu naluri kita gitu kan. Takutnya kalian digituin gitu. Saya senang loh kalau ada kayak Pak Jody naik ke sini terus bilang Tuhan itu sebenarnya Trinitas itu terteos, atau seperti Zio yang mengatakan nggak ada itu Elohim itu Yahweh itu nggak ada. Terguncang itu mayoritas. Nah masalahnya kita bicara tentang Syiah itu kan ada beberapa istilahnya klasifikasi atau beberapa macam. Saya kurang paham juga ya, belum belajar, nanti saya belajar dulu Syiah baru BAB sama saya diskusi ya nanti. Nah jadi ada Syiah ini, Syiah itu, dan Syiah ini. Nah si BAB ini Syiah apa? Dan lagian apa paham dia berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah misal. Nah itu kita diskusikan. Jadi nggak usah kayak orangnya Bang Zuma begitu begini, Pak Jahat kemarin udah gue bilangin, ayo kita berdamai aja. Emang kita punya problem apa, nggak ada kan gitu. Mungkin itu aja sih Bang Farhan, silakan BAB menanggapi, mungkin aku Syiah atau gimana gitu, silakan. Oke. Belum saya tutup Komal ini, silakan Bang Ican. Ya kalau gua tetap aja, gua juga akan bertahan dengan mazhab gua. Silakan kawan-kawan kristolog atau debater apapun, atau terserah mau maju apapun. Kalau gua nggak tahu, gua malah lepas tangan. Nggak ada kewajiban bagi gua. Tapi pada saat dia pembodohan dalam Islam, gua harus membenarkan. Mohon maaf, saya pembodohan dalam Islam itu seperti apa? Silakan. Seperti dia mengaku Islam,
Saya tanya, dia udah berapa lama debater? 3 tahun sampai 4 tahun. Namanya Munir, dia pakai akun namanya 300. Itu kemarin itu. Ini personal ini, sorry BAB. Saya nggak ngomongin orang, saya personal. Iya, Bahkan oke. saya kemarin di ini saya bilangin, siapapun yang menyesatkan saya, kalau mau pakai kitab nggak apa-apa, silahkan tunjukkan saya sesat. Tapi pakai kitab, jangan modal muncung. Saya pakai nggak sama anggur asam sama penunggang kuda. Dia mengatakan bahwa Unirupa ngomongin saya oten. Anggur asam kan nyerang gua. Gimana sih lu BAB? Anggur asam aja kan nyerang gua di Komal. Artinya dia mau ngadu domba saya kan sama Uniripa. Besok mah ngobrol aja belum pernah saya bilangin kayak gitu. Iya. Itulah ini komen di bawah nih masih dia tuh. Iya. Oke, Ya, Bang Ican udah ya. Udah cukup ya. Sudah kayaknya Bang Farhan. Iya. Oke, terima kasih Bang Ican. Ngumpul di bawahnya Bang Zuma. Bang Iya, Ican tolong dong iya. pertemukan Iya. kita di ranah Zoom aja yuk. Ini udah ada undangan Uni, ada undangan ini. Makanya saya mau Aku ikut ya. bilang, Undi Rifa, Bang Zuma, ini ada undangan kita berbicara di Zoom ya. Ada undangan di Zoom. Ini udah dari pihak Bang Yegane juga, Ustadz Malik juga udah disuruh masuk. Bagaimana kalau kita pindah ke Zoom, kita berbicara lebih intens dan ayo kita saling sepemahaman. Internal. Iya, tertutup ya, betul. Udah Rifan Ustadz Malik tolong linknya di share ke kami akan masuk ke sana insyaallah. Ayo kita semua ingin baik-baik Kemana semua. Bang? Share ke DM saya aja Ustadz Malik kan udah bertemu sama saya. Malik yang di share itu ya link Zoom, jangan foto Saya ikut antum ya. yang di share ya. Ya Allah. Oke, saya ini dulu ya, saya akhiri Masya Allah kakakku Unirifa, Bang Ican, saya mohon maaf. Saya minta maaf kalau ada kesalahan Bang Zuma, Unirifa, Farhan, Ustadz Malik. Allah, keren nih Islam nih walaupun Masya di Allah. akun kita bisa Ini kayak ya. gini nih. Luar Masya biasa Allah, nih. saya suka Saling sekali. memaafkan Betul. kita. Ahli di awal jamaah ya kan? Alhamdulillah. Dan Zuma, syukron Bang Iya, Zuma iya, sudah main ke komal saya, Iya, Masya Allah. sama-sama, Ustadz Bang. Malik, Sama-sama. syukron, Bang Iya, Niflos. Afwan. Ustadz Bang Zuma, mohon kalau ada waktu kita masuk ke Zoom, nanti linknya akan dibagikan. Saya saya tutup dulu komal ini, Masya Allah saya suka sekali tabayun seperti ini supaya kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh kita bukan sesama kita, tapi musuh kita adalah penghujat dan para penista agama ini. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.